ketika kita berolahraga sepak bola, main bola gitu kan, jangan lupa untuk diniatkan bahwasanya ini tuh bisa meraih pahala gitu loh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, dan alhamdulillah kita berjumpa kembali dan bertemu kembali tentunya di Nida Podcast bareng Beno Herdian. Dan tentunya program acara yang ditunggu-tunggu untuk Anda semuanya. Dan pastinya acara ini adalah acara insya Allah yang sangat bermanfaat, penuh faedah dan penuh kebaikan insya Allah ya. Oke, bareng teman-teman saya luar biasa dari Al-Atsari Football Club ya, FC. Masya Allah, ini dia sudah ditunggu-tunggu dari beberapa pekan yang lalu ya. Masya Allah, baru kesampaian hari ini ya. Betul. Dari berapa pekan ya Ustaz ya? Udah hampir 3 pekan. Iya, hampir 3 pekan ya, Masya Allah. Karena kesibukan beliau-beliau ini dan kesibukan juga dari Al-Atsari sendiri ya, masih banyak-banyak pertandingan ya. Dan ini rencana di mana ini, Ustaz? Rencana di mana ini? Apanya? Untuk pertandingan berikutnya. Kalau untuk bulan ini insya Allah Sabtu depan ditulis, kemudian nanti pekan depannya lagi kita latihan internal, kemudian akhir bulan nanti kita ke Yogyakarta. Masya Allah. Insya Allah di Stadion Maguwoharjo kita sampai main. Bareng Ustaz Tobroni ya. Bareng Ustaz Tobroni ya. Masya Allah, sampai ke Jogja juga ya. Nah, kita juga belum kenalan nih buat teman-teman yang mungkin juga pengen tahu siapa aja sih dan ada apa aja sih sebenarnya di Al-Atsari Football Club ini. Nah, ini dia. Ada Ustadz Jaka dan Ustadz Pungki atau Abu Mikdad ya. Masya Allah. Boleh dong cerita sedikit tentang Al-Atsari ini, bagaimana sih awal terbentuknya ya, terbentuknya Al-Atsari ini sampai kebanyakan kan teman-teman udah yang kenal sunnah juga ya, bahkan ada yang orang awam pun bisa ikut bergabung ini. Bagaimana cara dengan pendekatan dakwah kah atau dan yang lainnya atau bagaimana ini? Gini, kalau awal mulanya kita berdiri itu, jadi kita sebenarnya ke satu profesi, kemudian kita tuh mempunyai hobi yang sama. Oh, Masya Allah. Ya, jadi di Sabah itu banyak yang pengen olahraga, dan olahraga itu kebanyakan sukanya di futsal waktu itu. Oh iya. Setelah futsal, kemudian kita gabung sama ustadz pondok. Nah itu awalnya tuh hanya berapa ya? Anggotanya 7 orang mungkin. 7 orang? Iya. 7 orang itu, terus kita ya sharing-sharing lah gimana. Ayo kita seperti kota-kota lain lah. Kota-kota lain itu ada wadah yang dimana orang-orang yang suka atau hobi sepak bola, kemudian orang-orang yang sudah ngaji juga bisa gabung gitu. Terus saya cari tahu itu, di Semarang sudah ada komunitasnya kan. Semarang sudah ada, terus kota-kota besar lain juga sudah ada. Nah dari situ kita obrolin sama teman-teman kan. Nah teman-teman responnya positif di situ, langsung ayo kita bikin aja. Terus ya udah kita nanti open ke umum aja. Ya itu malah bagus kayak gitu. Akhirnya ya ibaratnya modal nekat, ayolah kita ajak di grup kayak gitu kan. Tautan grup waktu itu saya share di grup-grup Ikhwan di Batang, Tulis, kemudian Pekalongan, Kandeman, semua saya share semua. Alhamdulillah di situ terjaring 20 sampai 30. Nah, itu latihan perdana waktu itu di Pro Futsal Klego. Nah, itu belum terbentuk organisasinya. Masih cuma ini sebatas ini berarti pada kenal semua. Iya Masya Allah kayak gitu kan. Nah, setelah itu baru kita ada undangan dari Semarang yang komunitas resmi itu sepak bola cinta sunnah ya, SCS ya. Mungkin teman-teman yang udah ngaji udah tahu lah, yang di kota-kota besar udah terkenal lah. Dari situ waktu itu kita ayo Pekalongan bikin aja gitu loh. Terus ya bikin, tapi kalau misalkan kita langsung pakai nama SCS Pekalongan itu kita belum terbentuk organisasinya, nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi mau nggak mau kita ayo kita bikin tim sendiri. Nah terus ya Ustadz Jaka nanti yang ibaratnya mempunyai ide, sehingga namanya Al-Atsari FC. Al-Atsari FC. Oh Masya Allah. Seperti di klub Panahan juga berarti. Di tempat kami juga kita di bawah Perdana ya, Persatuan Pemanah dan Berkuda
Indonesia. Tapi kan kalau kita memakai, tetap kita ada payungnya namanya Perdana itu, tapi kita juga Ada buatlah klub tim namanya juga di bawahnya itu. di bawahnya itu. Kita di bawah naungan Perdana. Jadi sempat kita mau maju ke KONI juga kayaknya belum deh ya. Belum. Karena kita di tradisional bonya, bukan di standar bo ataupun bukan di birbo yang alat-alat yang modern yang sekarang. Kita masih di tradisional. Masya Allah ya. Ini berarti tanggapan kalau saya lihat sih apa ya namanya ya, Al-Atsari ini masih naik di permukaan nih, Masya Allah nih. Benar ya? Baru muncul. Jadi yang tadi saya ceritakan naik di itu permukaan. yang tadinya 20 sampai 30 orang, alhamdulillah sekarang itu yang join di grup itu ada 80 orang. Masya Allah 80 orang Iya, ya. dan malah saya itu kadang nggak enak gitu ketika open buat main gitu. 1 jam 2 jam tiba-tiba udah penuh. Kadang ada yang komplain, saya belum lihat baca pesannya itu tiba-tiba Udah udah penuh, penuh, udah full ya? listnya udah penuh gitu. Timnya itu kan dibatasi. Oh, Nggak bisa kan kalau 70 orang ikut main. iya. Kan main bola kan Itu kayak tawuran kan? 11 ya kan. Paling nggak cadangan juga 11. Iya. Nah, jadi paling mentok itu kalau nggak ya 22 lah orang. kita. Tapi dari antum berdua maksudnya sebagai pengurus diusahakan nggak sih untuk bisa semuanya tuh main gitu? Kalau futsal ya? Ya ini kita kemarin ya futsal sepak bola, kalau yang futsal itu kita belum sparring ya, kita fun internal ibaratnya, ayolah kita cari keringat bareng kayak gitu kan. Gitu ya. Lah kalau yang kita udah keluar itu kan di sepak bolanya. Oh, di sepak bola ya? Nah, itu kita bikin ibaratnya tim A sama tim B kayak gitu. Jadi ya nanti gantian, bahkan kadang misalkan udah dijatah ini nanti setengah main yang main ya, misalkan sampai selesai gitu, itu kadang 10 menit 15 menit udah keluar minta ganti sama temen yang lain. Udah angkat tangan ya? Dan di kita lebih fleksibel gitu kan, udah misalkan keluar minum habis itu masuk lagi itu nggak apa-apa. Jadi peraturannya itu nggak saklek kayak di peraturan resmi sepak bola. Oh, kayak tidak gitu. seresmi di FIFA atau Iya di lain betul. sebagainya. Kalau udah keluar kan udah nggak bisa main. Iya, Kalau betul. di kita masih bisa. Oh, Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang benar-benar yang salah satunya tadi tetap fun juga ya. Iya betul. Tetap fun, tetap juga dapat olahraganya, ya kan? Niatnya Masya sebenarnya Allah. niatnya cuma buat itu, fun, olahraga sama menambah saudara lah. Nah itu dia lah. Makanya setiap kali pertandingan ada namanya apa? Ukhuwah. Match. Ya, Match ukhuwah match. Masya Iya, Allah. Itu betul sekali. terinspirasi dari mana atau dari siapa ini? Ya kalau misalkan dari apa namanya orang-orang umum lah, pada umumnya itu kan biasa friendly match ya. Iya, friends. Pertandingan persahabatan. Nah kalau kita kan bukan hanya sahabat lah, tapi bersaudara kan. Nah, makanya kita pakai bersaudara, ya. ukhuwah, dan lagi pun karena memang kita kan basicnya kan Islam gitu. Jadi pakai kata-kata kalimat Islam Masya Allah, gitu juga. luar biasa ya. Contoh juga lah kayak misalkan sepak bola cinta sunnah. Itu kan kadang orang mikir kok ini ada pakai sepak bola, ada cinta, kok ada sunnahnya, kok ada bawa agamanya Iya, istilahnya itu kan. betul. Padahal kalau kita teliti terbentuknya SCS itu kan sepak bola cinta sunnah itu kan sebenarnya itu penggalan kata sebetulnya, bukan satu kalimat. Oh. Jadi ada 3 itu, sepak bola pertama, cinta, yang kedua sama sunnah. Sepak bola maksudnya apa? Sepak bola itu karena memang kita olahraganya sepak bola kan. Iya, betul. Nah, terus yang kedua kenapa cinta? Nah, itu tujuan kita main bola, olahraga situ tuh untuk apa namanya? Menampakkan rasa cinta kita sama saudara kita. Nggak ada yang namanya permusuhan. Seperti itu. Allah, Makanya seperti itu ya. dalam main bola itu pokoknya nggak ada istilahnya benci, berantem, emosi, jangan sampai di dalam Al-Atsari ini Di dalam Al-Atsari, ataupun ya. di sepak bola cinta sunnah lah. Nah, terus yang ketiga itu kan sunnah, karena memang di sisi lain kita juga berusaha lah bagaimana di dalam berolahraga sepak bola ini kita mengamalkan syariat-syariat agama, Ya, itu kan kemudian juga mengajarkan bagaimana sunnah-sunnah yang ada. Jangan sampai kita itu bermain olahraga ataupun juga bermain sepak bola melanggar syariat, jangan sampai. Nah, Masya Allah, luar biasa ya. Tapi yang pasti walaupun olahraga tidak melanggar syariat ya. Terutama dari segi pakaian ya pastinya. Iya kan ya. Dan kita ada slogan tersendiri. Apa itu? Jadi adab first, skill later. Wow, Masya Ya, Allah. kita mengutamakan adab dulu. Adab dulu ya. Iya, betul. Adab dulu. Skill nanti lah ya. Skill nanti. Nomor sekian Ya, lah ya. betul. Pokoknya yang penting adab dulu ya. Iya. Kita berarti mencerminkan adab yang baik. Iya, Iya, betul. untuk masalah skill nantilah nomor, kalau orang Jawa bilang sudah rolas nanti. Betul, betul. Soalnya gini, ketika kita bermain sepak bola itu pasti ada tensinya itu tinggi. Iya, Dan betul. itu emosi itu kadang
udah ibaratnya pengen menciderai lawan kayak gitu, nanti ada misalkan kena sedikit itu marah, itu pasti ada di lapangan. Tingkat tinggi ya. Iya, lah kalau kita nggak mencerminkan adab seorang muslim ketika di lapangan, nanti ibaratnya budaya seperti itu terus berkelanjutan gitu loh. Iya. Dan makanya kita mulai dulu lah. Seperti umumnya sepak bola lah ya. Iya betul kayak gitu. Saya jadi teringat juga saat kayaknya di Bandung juga tuh ada tuh, kalau dulu namanya Ikhwan Basketball ya. Di Bandung ada tuh. Basket tapi ya. Basket tapi. Sekarang namanya apa nggak tahu, saya lupa. Tapi yang jelas sudah nggak pakai nama yang Ikhwan Basketball. Sekarang ganti nama apa gitu, saya lupa. Mungkin dari teman Anto mungkin tahu deh. Adik Mas Ade. Oh Mas Ade. Iya. Dulu juga sempat aktif juga kayaknya. Iya, betul. Di Ikhwan Basket Basketball. Masya Allah. Saat yang sejauh ini kan juga kayaknya banyak ya, maksudnya sponsorship yang masuk nih, Masya Allah ini. Iya. Ibarat kata banyak sekali nih, kalau ditempel di baju nggak cukup tuh kayaknya. Padahal organisasinya baru lah, komunitasnya Iya baru. betul. Maksudnya ini caranya gimana? Cara menggait sponsorship atau dan lain sebagainya nih? Atau memang dari sponsor sendiri menawarkan nih, saya mau untuk Al-Astari atau gimana tuh? Enggak juga sih, kalau masalah sponsorship itu sebenarnya kita ya apa ya, kayak kita datang sendirilah, ibaratnya kita japri ya kepada teman-teman kita yang pertama itu yang suka sepak bola. Oh ya. Nah kemudian Ya, kita usaha. ajak, nah, kadang aduh aku nggak bisa main nih gitu lah, ketika kita tapi kita butuh bantuan seperti ini, kira-kira bisa nggak kayak gitu, terus akhirnya oh iya kalau itu saya bisa. Oh Masya Allah. Akhirnya masuk, terus kita sodorkan juga kan. Jadi kalau Mas Wino lihat di jersey kita itu kan ada yang sponsor di depan, Iya, kemudian betul. nanti di belakang, di samping kanan kiri itu nilainya berbeda-beda. Jadi kita emang pada kita tawarkan. umumnya ya, pada umum seperti pada umumnya ya. Iya, kita tawarkan. Misalkan ini sponsor yang paling depan harganya sekian. Kira-kira gimana? Oh, saya nggak apa-apa segitu. Ya udah. Berarti udah kita tekan kontrak, dan itu kontrak itu berlangsung selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya, dan itu ada feedbacknya juga. Jadi nggak serta-merta udah habis ngasih uang habis itu udah selesai, itu enggak. Iya. Jadi kita setiap pekan itu kita promo. Jadi kita setiap kali postingan kita, ya nanti kita libatkan sponsor. Iya. Jadi iklan juga Iya, gitu loh. betul, Jadi sana untung, kita untung juga. Iya, Jadi betul. jangan sampai cuma Jangan sampai ini buntung ngasih habis ngasih udah kita udah bubar kayak gitu, nggak seperti itu. Dan bahkan kita apa ya, libatkan juga ketika kita ngadain event misalnya kajian kayak gitu, ya kita japri lagi. Kita ada event seperti ini, kira-kira gimana, bisa bantu atau tidak kayak gitu kan. Iya. Jadi nanti oh ya Ustaz, saya bantu kayak gitu. Jadi Masya Allah-nya seperti itu. Iya betul. Saya juga pernah menerapkan hal-hal seperti itu. Jadi saya ambil konsep dari akad iklan di radio dulu. Seperti itu. Jadi kalau dulu kan mungkin lebih ke kajian ya. Iya. Ya. Ini saya menawarkan untuk logo antum masuk ke poster kajian atau flash kajian. Ini kalau full sebulan berarti sekian ratus ribu. Iya betul. Iya, seperti konsep-konsep radio seperti itu. Saya pernah membuat juga seperti itu dulu. Masya Allah. Tapi memang maksudnya ada feedbacknya ya. Iya betul. Tapi nanti pas ketika itu nanti ada semisal 1 bulan berapa kali tayang. Nah nanti ada juga di apa namanya, di Instastory. Iya. Ya, kita kasih taruh juga di Instastory. Kajian ini disupport oleh misal ini seperti itu dulu. Iya. Oke, Masya Allah ya. Sponsorship yang masuk luar biasa kalau menurut saya, karena Iya. apa? Karena memang ini masih tergolong baru ya, baru sekali. Tapi Masya Allah ada apa aja tuh? Boleh sebut dong? Boleh ya? Boleh. Oke, ada siapa aja tuh? Ada MD Food ya? Iya, betul. Oke, terus ada Chili Pop. Iya. Ada siapa lagi? NCOSS. Itu Itu yang penanganan cedera olahraga. Oh, Masya Allah, sampai support juga ya? Iya, dan itu malah kemarin kan jadi ya official partner dari Persib Pekalongan juga. Oh, luar biasa. Masya Allah. Malah beliau yang menawarkan sendiri. Saya kalau mau gabung jadi sponsor boleh nggak gitu loh. Masya Allah gitu. Iya, terus ada siapa lagi? Bersyukur. Karena oh iya, Bercukur Barbershop juga Oh gabung. iya, ownernya ya? Iya. Ownernya itu manajernya Persib kemarin. Oh, Masya Allah, manajer Persib juga Dia ya? juga Iya. ikut Jadi- kita juga ikut main bareng kita. Jadi dia. dari Persib pun ada yang paling ada yang ikut Iya. support Ikut, ya? iya, Ikut betul. support ya. Terus siapa lagi? Udah. Udah ya, tapi Ada yang ibaratnya yang support tapi nggak mau disebutin. oh, Nah, jadi dia emang kalau nyumbang gitu, dia nggak mau disebutin. Jadi dia bantu di
Jadi bagian dakwah donasi kita. lah. Donatur lah ya, donatur. Donatur ya, Mas. Suruh tempel di jersey aja nggak mau. Itu loh. Donatur lah. Nah, ngomongin masalah struktur sekarang nih ya, struktur organisasi ataupun struktur di dalam kepengurusan Al-Azhari. Nah, siapa aja boleh disebut-sebutkan dong, mungkin dari Ya. owner atau leadernya atau siapanya. Kalau kita kemarin itu pengukuhan ya, kepengukuhan itu kalau nggak salah tanggal 10 Januari kemarin ya di Bandungan. Ya. Wow, di Bandungan ya, luar biasa ya. Itu setelah kita match perdana, kita main di Stadion Citarum. Setelah itu kita pengukuhan, lah itu di Bandungan. Itu ketuanya Mas Arif ya, Mas Arif Basuki. Oh ya. Beliau kan juga pelatih Persib juga. Iya, betul. Iya, lah itu Bapak beliau mertua dari Ustadz Rizky ya. Iya, Ustadz Rizky-nya saya nggak mau di sini nih. Padahal beliau juga sebagai selaku pemain dulu ya. Iya betul. Pemain. Pengurus Al-Azhari juga. Pengurus Al-Azhari juga. Nah itu ketuanya ada Mas Arif, Kodaro nggak bisa hadir juga. Terus kemudian wakilnya saya. Kemudian ada bendara, ada Mas Ardian, kemudian ada teman-teman kita yang lain, ada Ustadz Suni, kemudian sekretaris Ustadz Jaka kayak gitu. Jadi ada timnya masing-masing lah kayak gitu. Termasuk Ustadz Rizky itu tim bagian dakwah itu. Aturan yang program yang sempat kita susun itu kan 1 pekan itu habis match terus kajian. Jadi langsung seperti itu. Ini jarang-jarang sekali terjadi ya. Maksudnya setelah sepak bola main, setelah match main ada kajian. Okay. Emang kalau saya sendiri pengennya seperti itu. Jadi program itu berkelanjutan dan kalau bisa misalkan ini kita pengurus jangka waktu 2 tahun selesai, itu nanti ada regenerasi yang melanjutkan kayak gitu. Betul, harus ada regenerasi. Soalnya kalau kita ibaratnya dakwahnya hanya cuma di kajian-kajian kita sebar di flyer, itu kadang mereka itu teman-teman tuh kayak acuh. Tapi kalau misalkan dia udah gabung ke komunitas kita, itu mau nggak mau kan dia ngikutin juga aturan main kita gitu loh. Nah itu nilai plusnya di situ. Iya, nggak duduk bareng, makan bareng gitu kan, udah deket. Insya Allah mereka akan. Masya Allah, yang penting rahat pokoknya. Rahat, iya betul sekali. Rahat. Nah, dalam waktu dekat ini ada nggak semacam turnamen yang akan diikuti dari Al-Azhari atau memang belum mengarah menuju ke sana? Kalau turnamen sendiri sih kita belum ya, maksudnya belum pengen ikut juga. Cuma yang pengen nanti kami adakan itu jadi Liga Undi Futsal Ramadan. Jadi nanti kita main itu sebelum maghrib itu sekitar jam ya bisa asar lah kita nanti bikin liga. Kemudian nanti kita buka bersama bareng di situ. Wah, luar biasa ini. Nah nanti sholat berjamaah juga di situ. Momen nanti ya itu kajian masuk di situ. Nah apalagi pas momen Ramadan kan ya, luar biasa. Ini mungkin insya Allah banyak yang berminat mungkin ya. Iya, dan itu kita emang rencana umum pun kita ibaratnya terbuka untuk umum. Jadi untuk pemainnya pun nanti kita nggak terus yang bagus-bagus itu main di satu tim tuh nggak, kita undi. Jadi nanti kita ada klasifikasinya, misal ini yang mainnya bagus A, B, C, nanti dia ambil undian. Jadi nanti satu tim itu acak semua dan random lah ya. Dan itu ibaratnya nggak kenal gitu loh. Jadi nanti kita uangnya dapat di situ. Oh baru ternyata ini tetangga saya, ibaratnya rumahnya ternyata bareng kayak gitu kan. Nah itu yang insya Allah kita mau garap itu di bulan Ramadan ini. Ya mudah-mudahan aja misalkan kita bisa ya nanti kita undang semua. Jadi nggak ibaratnya kita untuk internal tuh nggak, kita terbuka kok untuk umum. Dan itu kalau sistemnya liga kan asik. Iya betul. Ada match 1, 2, 3 kayak gitu. Itu ada semacam iuran dan lain sebagainya nggak sih? Ada. Kalau iuran ada, cuma kan itu untuk ibaratnya buat sewa lapangan aja. Sewa lapangan. Kembali lagi untuk keperluan Al-Azhari juga berarti kan ya, untuk sewa lapangan dan lain sebagainya. Nah, Ustadz, misal gini Ustadz, ada teman mungkin yang saya tuh kurang jago nih dalam sepak bola tapi pingin gabung, maksudnya gimana Ustadz? Maksudnya memang apa harus bisa main sepak bola atau futsal dan lain sebagainya atau gimana? Enggak harus sih. Enggak harus ya. Bahkan teman kita kemarin yang di Kendal itu beratnya sampai 108 kilo. Wow, luar biasa. Itu di lapangan cuma ya lari-lari dikit. Dan itu nggak apa-apa gitu loh. Karena kan memang tujuannya kan tadi fun, olahraga, sama ya apa namanya dakwah lah, dengan mengenalkan agama Islamiyah itu gitu kan. Jadi bukan
tujuan gitu, mau menang mau kalah itu urusan nanti. Iya, bonus lah ya, menang kalah bonus lah ya. Slogan kita kan juga ada lagi yang kedua itu kan menang kalah itu kan soal biasa. Ya, apalagi dalam ranah olahraga permainan kan ya. Iya. Ya kan termasuk olahraga permainan kan Iya, ya. betul. Oke. Olahraga permainan. Untuk terdekat ini ada program apa, Ustaz? Ya itu cuma kita mau tour di Maguwo, dan nanti sebelum kita match itu insya Allah kita mau adakan kajian dulu. Masya Allah. Dan itu kan lawannya dari Solo sama dari tim Jawa Barat satu. Lah nanti kita kenalkan. Oh. Ini tim Alatsari gitu. Alatsari. Dan di sana kan ada komunitas yang cukup besar juga ya. Kalau yang teman-teman ibaratnya suka sepak bola itu pasti paham lah, komunitas namanya FVA. Jadi Football Boots Indonesia. Jadi kolektor sepatu Masya itu Allah. seluruh Indonesia itu punya regional. Nah itu kita nanti ketemu sama mereka. Oh, Lalu ada regionalnya? ada, Wah, ya luar di biasa. Semarang pun sudah ada. Dan di setiap kota itu insya Allah udah pasti ada itu, dan udah terkenal juga. Nah itu kita besok lawannya sama itu. Nah makanya kemarin saya tawarkan sama teman-teman, ini momen yang bagus untuk kita untuk berdakwah sama ibaratnya sama teman-teman yang belum kenal. Iya, Nah kayak gitu. Akhirnya pada semangat. Nah setelah sudah semangat, saya kemarin bilang itu ya nanti kita sebelum match pokoknya kita adakan ya kayak siraman rohani lah, biasanya kayak gitu kan. Nanti rencana yang isi siapa ini? Ustadz Abdul Abbas Tobroni nanti ya. Rencana malah di stadionnya itu. Di stadionnya ya? Stadionnya, Iya, betul. Luar biasa. Seperti itu kita buat majelis kajian lah situ. Kayaknya kalau saya lihat Alatsari itu kebanyakan dari mantan pemain ya. Iya. Mantan pemain atau pemain ini? Mantan pemain ini. Mantan Ya pemain. sebenarnya mantan pemain sih lebih tepatnya. Mantan pemain, Nah, ya. Jadi memang gini Mas, ketika kita sudah hijrah itu kita benar-benar ninggalin hobi kita. Betul sekali. Zat. Dan kadang itu kita ya ibaratnya nggak jadi diri kita sendiri, ada yang kurang lah. Iya. Lah adanya kita wadah itu kan akhirnya ketemu gitu loh, reuni kembali gitu loh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Nah itu Masya Allahnya di situ. Betul, apalagi mungkin masih di tahapan-tahapan awal ya, masih kaku. Iya gitu. benar. Pengalaman pribadi. Ustaz ya, Ustaz Rizky ketawa-ketawa aja nih, malu-malu nih buat sini nih. Iya. Karena saya lihat maksudnya, kenapa saya mengatakan banyak pemain ex pemain lah ya. Iya. Ada kayak Ustaz Rizky ya, pernah di Persib, Ustaz Fungki. Terus ada teman saya tuh Agi. Iya Mas Agi ya. Iya, Agi ya, Agi, kenal itu ya? teman satu angkatan juga itu. Terus ada Persekap siapa? ya kayaknya. Kenapa? Mas Agi itu Persekap bukan? Aduh lupa. Iya, Atau kabupaten yang kayaknya. mantan Lupa pemain yang ya? penting ya. Bener ya. Termasuk sponsor kita Mas Dimas MD Food itu kan dulu mantan pemain juga. Iya Mas Dimas ya, Masya Allah. Jadi Mas. ibaratnya kita kumpul lagi gitu loh. Padahal kan kalau kita nggak ada wadahnya kan udah nggak ada yang tahu gitu loh. Bener. Kalau ada wadahnya kita jadi Masya Allah ketemu jadi lagi iya, gitu. bener. Oh, jadi pemain-pemain dulu mungkin sempat banyak nostalgia maksudnya. Nostalgia mungkin ya. Iya. Cerita-cerita. Oh dulu, iya pemain itu dulu pernah ketemu juga. Masya Allah. Saya jaga dulu juga sering main berarti ya di sana ya. Dulu kalau di Kalimantan itu saya sekolah sepak bola malah. SSB. Ah, Oh, SMP luar biasa, sampai keren. SMA itu sekolah sepak bola. SSB juga jebrolnya SSB juga ya. Jadi kalau orang-orang mungkin apa ya, ekstraknya itu mungkin belajar ya. Biasa kan orang ada pelajaran tambahan kalau setelah selesai belajar di sekolah. Nah kalau saya sore ya bola. Sekolah sepak bola itu. Gak mikir mau ujian atau apa nggak penting. dulu ya. Pokoknya Penting bola terus. penting bola ya. Masya Allah. Ini Ustaz Rizky saya nggak mau kesini nih. Iya, mantan itu juga kan SSB juga dia. Iya. Persib ya. Persib. Persib ya. Masya Allah. Mau nama Pekalongan saja. Ya, termasuk ketuanya juga kan Mas Arif juga Iya, dulu Mas pemain Arif. Persib juga. Betul. Juga Sampai- ketuanya. Beliau menjadi pelatih juga ya. Iya. Sempat ya pelatih Ustaz ya? Pelatih Ya, ya? kemarin bawa tim Suratin. Tim Suratin. Iya, U17. Oh, under 17. Nah, Ustaz, ini untuk rencana ke depan Alatsari apa ini Ustaz? Rencana ke depan mungkin setelah apa namanya 2 tahun ini, mungkin nanti setelah 2 tahun kan pasti ada regenerasi kan ya? Iya, Nah, betul. mungkin kan pasti kan ada rencana-rencana ke depan apa sih? Pasti kan banyak kan rencana-rencana yang akan apa namanya diaplikasikan ke Alatsari ini. Bagaimana Ustaz? Maksudnya rencana ke depannya?
Kalau dari saya sendiri sih pengennya ada kayak daurah match. Jadi nanti kita panggil ustadz yang ada di komunitas kita yang hobinya juga mungkin sama dengan kita. Iya, betul. Dan nanti kita ajak. Jadi kita nanti adakan event di situ, kita undang tiap-tiap kota kan banyak. Iya betul. Nah nanti tuan rumah nanti misalnya di Pekalongan nanti kita sambut mereka. Oh, kayak luar gitu. biasa, masya Allah ya. Semarang tuh apa? SCS. SCS ya. Ada 2 sana Semarang, SCS sama Sahabat FC. Sahabat FC. Nah, Sahabat FC yang kemarin kita persahabatan juga match juga di bulan Januari kemarin di Stadion Batang. Itu bareng teman-teman. Sahabat FC itu berarti si Abu Syuaib. Tadi kenal nggak? Yang ngurusi sih kemarin ketuanya Mas Heri ya. Mungkin dia pemainnya. Oh, pemainnya malah. Abu Syuaib namanya. Nama kunyahnya, cuma nama itunya siapa lupa saya. Dan itu pun kemarin kan bawa pemain PSMS Medan waktu main di Wow, PSMS Medan. Iya, pemain Liga 2 waktu itu kemudian datang ke sini ya, Masya Allah. Jadi emang bener-bener ramah orangnya. Kemudian ya udah kenal Sunnah juga. Sempat itu nggak sih Zat? Maksudnya rencana siapa kiper yang kuliah di sini siapa namanya? Di UMPP. Ridho, Muhammad Ridho. Iya. Sudah sempat maksudnya di kontak atau di itu untuk bisa gabung atau gimana? Udah pernah belum maksudnya? Ada. Kalau yang kemarin kontak sih sama Mas Arif langsung ya. Oh iya ya, beliau sama betul. Ya, sama ibaratnya kan kayak siapa Muhammad Ridho, kemudian satu lagi yang di Jogja siapa kemarin Bendi siapa? Dendi ya, sama Dendi itu kan muridnya Mas Arif semua. Oh, Masya Allah. Dulu SSB-nya ya. SSB ya? Waktu itu terus kemudian ya udah sempat kita ajakin. Cuma kan kompetisi masih jalan nih. Iya. Yang Dendi di PSS Sleman, kemudian yang Muhammad Ridho itu di Madura United. Nah itu ya ibaratnya kita ada tim seperti ini tuh ya sambutannya positif juga gitu loh. Allah, Dan ibaratnya nanti kalau pulang pengen gabung gitu. Ya kita Apalagi juga seneng lah. siapa si Mas Arif. bukan Ridho Ridho, iya. Ridho juga kayaknya sudah hampir mengenal Iya. Sudah juga kan ya? Iya betul. Ya pasti Masya Allah mungkin beliau sangat antusias sekali ya untuk Saya sempat ngucapin ucapan selamat juga ketika kita bertanding sama Sahabat FC. Jadi dia buat video itu kan ucapin ya semacam semangat lah itu kan untuk pertandingan itu. Nah jadi ibaratnya ya dia sebetulnya udah tahu lah Al-Azhar itu apa gitu kan, ada kenal lah. Masya Allah. Nah, Ustadz, ini kan lagi naik ke permukaan nih ya, Al-Azhar ini ya. Pasti dong ada yang namanya ya nyinyiran kanan ini kiri buat depan ngomongan belakang, nih. counter attack dan lain sebagainya. Bagaimana Ustadz? Ya. Cara antum dengan cara yang menanggapinya atau menyikapinya seperti apa nih? Ya. Mungkin pasti kan tetap hasad pasti ada lah. Hasad pasti ada. Pasti ya. ada. Nah, pasti. itu bagaimana cara antum? Terutama gini Mas Pino ya. Ya. Apa terkadang ya sebagian ikhwah lah itu kan terkadang adanya perbedaan jenis olahraga pun terkadang malah bisa membuat pecah belah gitu loh. Kadang aneh Seperti nggak? itu, Ustadz? Sampai situ di Kalimantan seperti itu, beda olahraganya, apa jenisnya beda, ya saling mencela gitu kan, bahwa olahraga kamu itu ya nggak syar'i, Nggak seperti syar'i, itu, tidak sesuai sunnah dan Nah, lain itu. sebagainya. Ya begitulah ya, Ustadz ya. Ya itu kan akibat ya mungkin belum mempelajari yang namanya kaidah-kaidah fikih gitu kan. Ya mungkin ini sebagai nasihat juga buat teman-teman Al-Azhari kan buat meyakinkan mereka gitu kan. Jadi yang pertama itu kan kita harus meyakini bahwasanya masalah olahraga itu kan masalah muamalah. Ya kan masalah sosial gitu kan. Nah, sementara para ulama sendiri pun sudah membuat kaidah gitu kan dalam masalah muamalah. Ya, masalah muamalah dunia ini gitu kan. Kata para ulama itu kan al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalilun ala tahrimiha. Jadi segala sesuatu yang secara asal dalam masalah muamalah itu boleh hukumnya. Boleh saja. Boleh ya. Secara asal boleh hukumnya sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, sementara kalau kita cek dalil misalkan mengharamkan sepak bola misalkan olahraga seperti ini, mana dalilnya nggak ada. Kecuali kalau memang ada pelanggaran syariat di dalamnya, itu beda lagi kasusnya. Gitu loh. Beda lagi kasusnya. Tapi kalau secara asal loh. Nah, bahwasanya ini nggak sesuai sunnah, nggak boleh olahraga seperti itu gitu kan. Nah itu beda lagi lain ceritanya gitu kan. Nah dan kita pun menganggap bahwasanya ini kan masalah muamalah, masalah kebiasaan, masalah olahraga gitu kan, masalah duniawi lah. Duniawi lah ya. Masalah duniawi gitu kan. Sepakat. Sementara dalam hal ini pun ya kita juga sering nasihatin teman-teman ya, ketika kita berolahraga sepak bola, main bola gitu kan.
jangan lupa untuk diniatkan bahwasanya ini tuh bisa meraih pahala gitu loh. Betul. Bisa kita raih pahala dengan cara apa? Dengan cara niat yang baik gitu kan. Iya. Bahwasanya misalkan kita pengen olahraga, main bola, tentunya enggak dengan pelanggarannya syariat yang enggak ada itu ya. Kita pengen main bola, kita pengen olahraga, terus tujuannya supaya kita kuat gitu loh. Beribadah kepada Allah. Nah, itu kan dinilai pahala sama para ulama. Bahkan Syekh Utsaimin sendiri mengatakan kan, kata Syekh Utsaimin ya, ibadatu ahlil ghaflati ya, ibadatu ahlil ghaflati, dia mengatakan adatun wa adatu ahlil jakzuzi ibadatun. Beliau mengatakan amal ibadahnya orang-orang yang dia itu lalai, nggak menghadirkan hati ketika dia ibadah, itu justru dihitung sebagai adat kebiasaan. Adat kebiasaan. Contoh, ini ada orang nih yang mungkin semangat sunnahnya gitu loh. Semangat sunnah, menjelek-jelekkan olahraga yang selain sunnah istilahnya gitu. Istilahnya selain gitu. olahraga itulah ya. Ternyata di dalam ibadahnya dia nggak kurang menghadirkan hati. Dia sholat subuh misalkan, tapi dalam keadaan ngantuk, nggak sadar kalau dia tuh sedang sholat istilahnya gitu kan. Nah, para ulama mengatakan ini dinilai sebagai kebiasaan doang, nggak ada pahalanya. Orang yang mungkin dia sering baca Al-Quran, tapi dia membaca Al-Quran tuh nggak menghadirkan hati bahwasanya dia sedang membaca Quran, sedang mentadabbur Quran, itu kan nggak menghadirkan hatinya, itu dinilai sebagai kebiasaan. Nah, sebaliknya kata para ulama, ada sebuah adat kebiasaan, kalau memang dia tuh menghadirkan hati, diniatkan untuk kuat dalam beribadah kepada Allah, justru dinilai sebagai ibadah. Nah, contoh kayak misalkan tidur lah. Bahkan yang tidur itu ada dalilnya gitu kan. Contoh tidur ya, orang tidur di awal malam tujuannya supaya dia badannya segar, kuat untuk bangun sholat malam. Maka tidurnya juga bisa berhitung pahala ibadah seperti itu. Oke, di sini paham kan ya. Nah, jadi diniatkan. Jadi ketika olahraga niatkan, mudah-mudahan dengan olahraga sepak bola ini gitu kan, badan kita menjadi kuat, makin taat lagi kepada Allah. Gitu kan. Oke, Masya Allah, penjelasan yang menurut saya yang detail ya dari Ustadz Jaka ini tentang pembahasan olahraga, Ustadz ya. Ya karena sekali lagi namanya orang, namanya manusia, pasti kan ya ada yang nyinyir dan lain sebagainya lah ya. Iya. Padahal kan tujuan kita mengadakan itu kan intinya itu satu sebetulnya. Ya, dakwah itu memang secara umumnya pastilah dakwah kan, karena memang bagian dari tujuan itu kan. Yang paling inti adalah memperkuat ukhuwah Islamiyah kita gitu loh. Memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, menambah saudara gitu. Berarti kan juga dengan cara dakwah kan maksudnya macam-macam kan ya Ustaz, dengan cara-cara atau metodenya. Kalau Al-Sari mungkin dengan cara olahraga sepak bola ya kan? Iya, betul. Kalau kita mungkin orang dengan cara di bagian media seperti itu ya. Betul. Ya kan maksudnya kan untuk kembali lagi tujuannya metode lah. Tujuannya sama. Dakwah saja. Dakwah gitu kan. Ustaz, yang terakhir nih Ustaz ya, untuk harapan dari Al-Sari ini nih, harapan besar, mimpi besar apa nih Ustaz? Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya kita ini ya harapannya mungkin terlalu muluk-muluk ya. Enggak apa-apa Ustaz, dulu harapannya muluk-muluk Ustaz, tapi jangan harapan palsu Ustaz. Enggak. Kalau kemarin sempat kita ya ibaratnya ngurus lah, kita itu pingin bentuk ada badan hukumnya tim kita. Itu dia. Nanti sebagai langkah tim ini itu nanti ibaratnya bisa berkompetisi di kompetisi yang resmi di Liga 3. Dan itu nanti kalau ini kan cuma mesti gambarannya. Lah itu pengennya saya itu nanti ngerekrut pemain yang entah dari pondok atau nanti ibarat kita carikan lah. Carikan pemain, kemudian nanti ibaratnya nanti ada tim sunnah pertama yang main di kompetisi resmi Liga Indonesia. Masya Allah, luar biasa, harapan yang sangat oke lah kalau menurut saya luar itu biasa itu. Kalau saya masih mimpinya ke sana, dalam arti bisa nggak ya gitu. Bisa dong, harus dong, bisa Ustaz. Bisa. Kalau dari Ustaz Jaka mungkin punya harapan. Kalau dari saya sendiri Al-Sari ya. Ada dua sih, maksudnya untuk ke teman-teman Al-Sari sendiri berarti internal ya kan. Yang kedua mungkin untuk harapan ke depan bagi orang-orang luar yang mungkin belum mengenal kita gitu kan. Yang pertama buat teman-teman dulu deh gitu kan, buat internal kita gitu kan. Ketika sudah mengenal komunitas ini, masuk komunitas ini, yang pertama tuh jangan sungkan untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah itu. Misalkan saling ngobrol, misalkan saling mungkin ya tanya kabar segala macam, itu kan biar tumbuh
ukhuwah Islamiyahnya Iya. itu gitu loh. Jadi bukan hanya sekedar main bola kita pulang. Nah, itu kan tidak dapat faedah apa-apa, jadi kan tidak ada ukhuwahnya jadinya gitu kan. Sama aja bohong. Sama aja bohong. Sama aja kayak yang dulu lah. Main bola pulang. Pulang lah. Itu jadi kuatkan lagi ukhuwah Islamiyahnya. Terus yang kedua itu dengan adanya ini kan kita bisa melatih kesabaran, dia mengontrol emosi gitu loh. Lihat bagaimana kalau seandainya bayangin aja kalau kita di tackle ya bahasanya dilanggar lah sama orang, sliding tackling. Jatuh itu kan sampai misalnya bengkak segala macam, itu kan emosi kadang. Iya, betul. Nah, cuman dengan adanya kita udah belajar agama gitu kan, harus bisalah mengurangi perasaan emosi itu. Bahkan kalau bisa Paling kita tidak berarti meredam ya. meredam. ya. Iya. Ya istilahnya kita itu kan balas perbuatan jahat mereka dengan perbuatan yang baik gitu Iya, kan. betul. Supaya apa? Nanti mereka pun juga melihat bagaimana akhlak kita yang baik. Masya Allah, ini timnya kok setiap ada kayak gini minta maaf. Jadi kita itu kalau main langgar, mas maaf mas, saya nggak apa-apa gitu kan. Kadang kalau yang tim lain kan udah biarin aja. Biarin aja. Tapi kalau kita maksudnya kita kedepankan bahwasannya kalau memang kita melanggar, melanggar lawan lah, jatuh, dia sakit segala macam, jangan lupa untuk minta maaf gitu loh. Minta maaf gitu kan, tanya gimana keadaannya, kondisinya seperti apa. Jadi ada rasa peduli lah sama orang, karena memang tujuannya kan bukan kita itu mau menang mau kalah, bukan gitu loh, tapi ukhuwah Sesuai apa namanya? Tagline ya? First adab ya? Iya. Ada first skill letter. Luar biasa. Terus yang ketiga nih, buat teman-teman internal itu kan, oke, sekarang kita mungkin udah masuk lah di komunitas ini gitu kan, kita bareng-bareng sini olahraga, kita mengedepankan ukhuwah di dalam olahraga ini. Yang terakhir ini yang nggak kalah penting adalah tingkatkan kembali kajian rutinnya. Tingkatkan kembali kajian rutinnya. Jadi jangan latihan rutin terus, tapi kajian rutin juga gitu loh. Berarti nanti yang ngisi siapa rencana ini? Terdekat dalam waktu dekat ini? Kalau yang nanti yang di Jogja insya Allah satu Broni. Tapi kalau nanti mungkin ada tempatnya lah sebagai wadah untuk ngisi kajian, mungkin Ustadz Rizky Jalani bisa. Ustadz Rizky. nanti yang ngasih. Ini harapannya apa Ustadz? Maksudnya untuk Al-Azhar sendiri nih, boleh dong walaupun suara aja nggak apa-apa sih Ustadz. Jadi ya Masya Allah. Ada sama Pak Nah, jadi tingkatkan lagi kan kajian rutinnya. Jadi jangan latihan rutin terus, kajian rutin juga. Karena apa? Karena kita kan walaupun kita itu bermain bola, walaupun kita berolahraga bola, tetapi kita itu kan juga hamba Allah. Iya, betul. Itu kan kita orang Islam, kita Muslim. Nah, kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, cara-cara kita untuk beribadah kepada Allah itu tahunya gimana caranya? Tahunya dengan cara belajar. Itu kan ikuti kajian rutin, belajar supaya apa? Supaya kita bisa kenal Allah, bisa paham ilmu agama, gitu loh. Sehingga kita pun nanti di akhirat bukan hanya bersahabat ketika nanti di surga itu kan bukan hanya bersahabat di dunia aja, tapi di surga juga. Langsung di Instagramnya kasih hashtag sempatkan berkeringat, sempatkan belajar. Harus wajib. Nah, terus yang buat teman-teman yang di luar yang belum mengenal Azhari, nah buat teman-teman yang mungkin di luar silahkan, maksudnya kalau mau gabung gitu kan, harapan kami itu ya kami membuat komunitas ini sebesar-besarnya sih. Sebesar-besarnya. Tujuannya apa tadi? Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah kita, menambah saudara. Nah, jadi jangan ibaratnya jangan takut, jangan sungkan, jangan nggak kenal. Enggak, kita semuanya juga nggak kenal. Saya juga dalam anggota itu nggak banyak kenal gitu loh, banyak nggak kenal, tapi kita bisa kenal ketika udah saling ngobrol gitu loh. Betul. Kalau tak kenal ya taruh Ustaz. Dan insya Allah dengan bergabungnya di komunitas ini dan ikut program kita gitu kan, insya Allah banyak kok faedah yang bisa didapatkan. Masya Allah, luar biasa. Itu yang paling penting ya, ini terhadap diri Ustaz ya. Oke Ustaz, Masya Allah, semoga Al-Azhari kedepannya tambah berkembang, tambah maju, dan tetap dengan tagline-nya First Adab, ada first skill letter ya. Oke, dan tetap harus menjalin ukhuwah Islamiyahnya ya. Oke, dan terima kasih juga mungkin saya sampaikan juga buat sponsorship yang udah mendukung Al-Azhari FC ini ya. Ada MD Food, ada Jelly Pop, ada MCOSS, ada bercukur barbershop ya. Oke, mungkin semoga bermanfaat semuanya untuk kita, dan jazakumullah khairan buat Ustadz Fungki Abu Mikdad. Bisa jaga juga yang sudah menyempatkan waktunya, karena ya dari 3 pekan kemarin ya. Masya Allah. Sudah lama menunggu ya.
akhirnya bisa kita ngobrol santai bareng di sini ya. Oke, syukuran Ustadz ya. Iya. Jangan kapok ya Ustadz ya, nanti kita tetap adakan program lagi. Kita ngobrol-ngobrol asik lagi, ngobrol-ngobrol berfaedah, ngobrol-ngobrol yang banyak manfaat insya Allah. Iya. Oke, terima kasih Ustadz. Dan saya juga harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.